karena mereka tahu bahwa speednya Holloway lebih bagus, makanya di ronde 1 mereka bermain strategi tuh si Holloway. Dia main kaki. Itu yang ngebuat si Dustin Poirier agak kayak, kok lu main kaki sih kayak gitu. Oblik-oblik terus ya. Iya, dia oblique kick sama middle. Nah, serangan ke midsection ke arah perut itu akan menurunkan speed. Jadi Holloway makin ninggalin speednya si Dustin Poirier. Ada yang baru pulang dari Bali nih, gokil. Jangan nggak usah dibahas sekali kalau itu. Iya, enggak Bang, yang gua enggak bahas itu Bang kalau itu. Itu kan udah pasti acara keren. Bahkan gua dengar-dengar ada jangan salah Bang. Kita foto. Karena gue yakin ada satu fighter ternama mau datang ke acara itu. Topuria. Lihat Topuria di Bali, Pak. Lagi di Bali, Pak. Lu ketemu ngurusin Bang? ayam dia. Iya, ketemu nggak Mbak Topuria tuh timelinenya sama HSS, Bang? Harusnya sih. Cuman kayaknya nggak ada yang kenal Topuria di HSS. Jangan tuh. Kalau gitu. Enggak kan mungkin. Iya kan baru opini aja. Opini Pak. doang. Tapi memang saya udah kasih saran. Iya. Saran. Undang kali ya gitu. Waduh. Sama ini juga. Tapi susah kan ngehubungin nih pastilah. Iya jelas. dan mereka juga low-key gitu kan kayak kan orang tahu dia kebalik dari updatean istrinya kan, Topuria update. Istrinya pun location-nya dibikinnya di Asia. Oh jadi nggak Asia gitu bukan Bali. Cuma kan orang ngelihat ketemu beli apa beli gitu kan. Beda ada padahal tingginya sama foto kan tingginya sama beli Bali gitu kan tingginya sama tapi tangannya ya kayak buset. Ininya apa sih? Knuckles ya. Iya. Orang pada rame nge-DM juga kan, Bang, ini di Bali ya. Terus kenapa gue bisa apa? Iya, dia DM gue juga rame banget tuh. Bali terus luas banget. Gue bisa apa orang dia kalau dia pilih di Ubud, masa gue harus nyari Ubud ternyata dia di Seminyak. Bener. Mau gimana? Kalau disamperin pun si peduli itu. Iya. Tapi kalau misalkan ini ngayal-ngayal aja ya. Kalau lu ketemu Topuria langsung, apa yang lu pertama pengen katakan ke Topuria misalkan? Karena dia berasa deket aja karena dia dari Bali kan. Gue kasih kaos merch Radio Topuria. Jualan nih. Jualan. Tetap ya kayak bilang. Lu pegang ini gue foto, udah itu aja udah gue pulang. Abis itu pulang ya. Jadi nggak ada yang lu pengen sampaikan ya. Ada. Iya. Kalau lu ada Bang pengen sampaikan? Apa ya? Mantap bro gitu. Sukses. Gokil bro. Sukses gitu. Kalau gua sih paling kalau gua ketemu Topuria nih, ketemu langsung kayak gini. Iya. Sorry bro, Islam Makachev lebih jago. Wah, kena tampol dia. belum straight hooknya itu. Belum beres kalimatnya lebih jago baru udah lewat gitu ya. Iya, tapi kan itu impian karena Topuria terasa begitu dekat karena dia dari Bali. Plus lu lagi di sana Bang. Jadi gua kira ada aura-auranya lah. Iya. Tahu dari mana nih? Ada hakinya. Ada hakinya. Iya. Tapi ya kalau misalkan kita ngomongin soal Topuria kemarin tuh ada isu sedikit ya, ini sedikit sebelum kita bahas Dustin Poirier ya. Ada sedikit isu bahwa ternyata Paddy Pimblett kemungkinan besar lawan Justin Gaethje dulu ya. Jadi urutannya gitu tuh kan Arman belum dikasih title shot dulu pasti kan nggak ketemu Topuria. Tapi ada berita seliweran ini nggak tahu benar atau enggak. Tapi Justin Gaethje kan tadinya mau lawan Topuria. Tapi kayaknya nggak gitu ininya. Jadi Justin Gaethje ketemu sama Paddy Pimblett dulu. Yang menang antara dua ini baru ketemu Topuria katanya dengar gitu katanya. Tapi kan gue baru dengar. Iya, gue juga baca komentar netizen luar bahwa ada isu seperti itu. Nah itu kalau skemanya kayak gitu menarik tuh Bang ya. Jadi Justin Gaethje ketemu Paddy Pimblett dulu, siapapun yang menang baru title shot ketemu Topuria. Menarik gitu ya? Iyalah, masa Paddy Pimblett langsung ketemu Topuria? Iya, kan kita bahas sudah ya. Maksudnya kalau itu langsung. sih kalau menurut gue lebih ke maunya si Paddy Pimblett sih. Soalnya kan si Justin Gaethje udah ngasih ancaman juga ke UFC kalau gue nggak dapet title shot, gue cabut aja lah. Gitu. Mau kemana ya? Tapi kemana ya cabutnya? Tiger paling ngikut Justin. Iya, tapi gimana kalau skemanya kayak gitu misalkan kejadian bener ternyata yang pasti Yang pasti Paddy Pimblett butuh satu kemenangan lagi. Oke. Nah, tapi apakah itu Paddy apakah itu Justin?
kayak nggak deh Justin dikasih ke Topuria deh, karena Topurianya pun pengen gitu lawan Justin. Kayaknya hitung-hitungannya masuk nih Justin Gaethje tukang pukul bisa nih sama gue gitu. Oke, masih kemungkinan menangnya besar ya. Iya ya, lawan siapapun di kelas itu kemungkinan Topuria menang tetap besar, mau Justin Gaethje, mau Paddy Pimblett, mau Arman sekalipun. Nah tapi justru Arman tuh yang berat, makanya ngindar-ngindar terus kan. Oke. Si Topuria bilang paling gampang justru dari semua kan dia bilang. Justru itu kan yang kayak nunjukin ya lah Pak. Oh iya, bluffing doang kayaknya Bang. Padahal sebenarnya jiper. Bener takut. Tapi ya itu Topuria dikit aja karena memang kemarin pas isu Dustin Poirier tuh ada seliweran pas kelar Dustin Poirier bahwa nextnya umumin dong Justin Gaethje, Paddy Pimblett gitu. Gua kira mungkin tuh keinginan netizen aja ya. Tapi kalaupun untuk kejadian ya oke lah. Cuman ini tipis banget ya ngomongin karena ini kan Dustin Poirier sama Max Holloway kita bisa bilang adalah the greatest boxer of all time-nya UFC lah. Salah satu lah, one of lah gitu. Mereka berdua ini gitu kan. Tapi ngomongin soal boxing, jadi Usyk GOAT nih, fix nih. Usyk GOAT gak nih? Ayo lo gimana nih? Bang M dulu dah, Usyk GOAT gak menurut lu dah? Dengan pencapaian dia nih udah secara rekor udah lewat nih, kemarin baru menang. Udah, gue sih kalau menurut gue udah GOAT sih. Menurut gue. Kalau menurut GOAT gak nih? Kan subjektif lo selalu bilang kayak gitu kan? Iya. Tapi ini udah secara di atas kertas sudah unggul segala-galanya Bang. Kemenangan kemarin tuh mau ngukur apa Dok? Jadi kemenangan kemarin tuh jadinya undisputed 3 kali. Pertama kali dalam sejarah. Tuh, Bang. Gimana Bang? Ini kan nggak bisa subjektif lagi, udah objektif nih Bang. Kan masih ada si ini Sugar Ray Robinson. Kalau ngomong kemakan waktu ya, sebenarnya Sugar Robinson tetap secara rekor dan lain-lain ya. Iya. Jadi belum tentu ya. Kalau secara objektif ya, gue masih megang Sugar Ray Robinson. Oke. Tapi kalau lu Bang ngelihat Usyk ini gimana Bang? Akhirnya kan ada petarung kayak Usyk nih untuk pertama kali gitu. Sangar banget sih. Kacau sih. Oke. Kayak gimana? Ya untuk saat inilah. Iya. Untuk saat ini kayak dulu kita ngeliat Khabib gitu-gitu. Oke. Di level itulah dia. Dan boxing bersyukur banget ya, maksudnya akhirnya di dunia boxing ada Usyk nih, lagi ada dia gitu. Ini kan Usyk nih bisa kita anggap seperti Lionel Messi dan Ronaldonya dunia boxing gitu kan. Gue percaya itu sih istilah the times there are changing gitulah. Kayak maksudnya setiap masa ada orangnya memang. Setiap orang ada masanya. Iya kayak gitu. Kayak dulu gue ngeliat kayak Lennox Lewis, terus Klitschko Brothers gitu-gitu. Ya GOAT sih. Ini Tommy Fury apa siapa namanya? Tyson Fury gitu-gitu tuh pas waktunya ya GOAT banget gitu. Ya tapi kalau secara rekor ini sebelum lu ya Do ya, tapi secara rekor mereka belum ngelewatin Usyk nih Bang. Usyk ini udah ngelewatin mereka nih. Maksudnya secara rekor di atas kertas, mungkin kalau skill wise atau enggak attitude di luar lapangan mungkin lu masih bisa debatable lah. Yeah. Tapi secara rekor di atas kertas kan udah Usyk menang dari mereka-mereka yang lu sebut tadi Bang. Iya. Sebenarnya ada debatable, sekali lagi debatable. Iya, Tyson Fury juga waktu itu udah lama. Terakhir tuh dipegang Lennox Lewis Undisputed-nya. Kelas berat Undisputed, terus dikumpulin lagi sama si Tyson Fury gitu-gitulah. Kayak ya untuk sekarang sih emang sih tetap menurut gue emang Usyk GOAT-nya lah saat ini. Saat ini ya. Saat ini. Kalau lu Do gimana Do soal Usyk ini Do? Maksudnya kalau obrolan GOAT pasti ini netizen kayak mau nih masalah GOAT mulu, tapi masalah dia habis menang sih jadi nggak bisa. Emang mau topik apa bro? Iya, maksudnya bingung, coba cari topik dong Bang. Iya, masalahnya dia baru menang juga, nggak mungkin nggak kita bahas gitu. Kalau kata gue selamanya dia bakal top 3 of all time sih. Oh lu hitungannya top 3 ya. Bersama Muhammad Ali dan lain sebagainya. Siapa kan 3? Berarti lain sebagainya siapa? Lain sebagainya lagi yang gue gak tahu dah. Floyd Mayweather enggak. Pacquiao. Bisa, sebenarnya prestasi Floyd juga kita nggak bisa didinai. Iya. Tapi there's only one Floyd Mayweather. Tapi kalau Usyk nih, pertama dia kerennya adalah dia dari cruiserweight. Gue mungkin kenapa bias gue Usyk banget, karena ya gue hidup di era dia gitu. Gue nggak tahu era Muhammad Ali kayak gimana. Gue cuma dengar kisah kayak gimana. Bahkan Mike Tyson pun walaupun ya bersinggungan ya, gue kecil, Mike Tyson udah hidup, legendanya udah di mana-mana. Tapi yang benar-benar gue rasain gitu perjalanan dari heavyweight nih, gue cuma tonton 3 bintang itu aja. Fury, Joshua, sama Usyk. Wilder. Wilder. Si Usyk nih masih di cruiserweight gitu. Masih bukan bahasan. Tiba-tiba dia naik, dia bantai semua di heavyweight. 2 kali lagi dua-duanya. Dulu gue mikir Tyson Fury ini anomali yang ya Tyson Fury dari only one Tyson Fury gitu. Terus dikalahin sama Usyk 2 kali gitu. Terus
dia Joshua juga dikalahin, terus di Inggris lagi kan. Terus Dubois dari semua rekornya kan kita ngeliat, waktu sama Dubois ada yang bilang ini low blow atau beneran gitu kan. Mungkin kali ya, mungkin si Usyk tuh waktu pertandingan pertama dia alasan kali bilang kena ini kemaluan. Dicobalah di rematch, habis di rematch. Jadi Usyk nih, dan yang kerennya adalah kalau kita bicara tentang era Muhammad Ali, terus atau era Mike Tyson, terus era siapa-siapa lagi lah di masa lalu. Umur 38 tuh era mereka downfall. Sedangkan Usyk kan 38 is young age, this is just beginning. Pak anjir. Iya makanya kalau lu top 3 itu aja bukan GOAT dulu, tapi top 3 lah ya. Iya, top Muhammad 3. Ali dia lagi siapa? Harus ada di top 3 siapapun. Biasanya kalau di gua, top 4 kan, Mountain Rushmore tuh biasanya. Iya, tapi kalau lu masuk top 4 Usyk atau belum? Masuk sih gua. Iyalah kalau itu ya. Berarti Dan siapa aja? Gua rasa, maaf. Gue rasa karena mungkin sekarang baru masih resensi bias ya. Orang masih baru meresapi Usyk bagaimana. 10 tahun, 20 tahun ke depan, 10 tahun lah. Orang ngeliat Usyk tuh udah kayak legenda-legenda zaman dulu yang Lennox Lewis-nya, Muhammad Ali udah begitu. Iya. Tapi memang Usyk tuh kekurangannya sebelum tadi ke Bang M ya. Usyk tuh kekurangannya auranya aja ya. Maksudnya auranya kurang sangar apa Bang? Enggak, bukan. Tapi kalau lu bandingin sama Muhammad Ali, Mike Tyson pada masanya kan tadi lu bilang kan di ini kan kita tuh bias sekarang nih era kita nih. Usyknya ada di era kita lagi ngikutin dunia fighting gitu. Tapi kan kalau kalau gue sih tadi sebutnya kalau lagi podcast film aura farmingnya Mike Tyson, Floyd Mayweather, terus habis itu Muhammad Ali tuh kayak kehadirannya aja itu karismatik gitu, maksudnya kayak iya, dia terlalu humble Pak. Itu kelemahannya, dia terlalu humble. Iya. Sama terlalu stoik, cuek gitu juga dia. Terlalu Ferry Irwandi ya, Ferry Irwandi ternyata ya. nyambung di sana. Cuek parahnya. Tapi justru cuek parahnya yang bikin keren sih Bang. Kalau gue yang liatnya ya. Iya. Kalau gue tetap butuh karismatik, bukan karismatik villain bahasanya ya. Gue selalu dibilang ada villainnya, tai juga netizen. Ya emang harus ada villainnya kalau dunia olahraga. Kalau nggak ada villainnya mah kagak seru, gila lu. Kalau nggak ada musuhnya gitu. Tapi maksudnya aura penjahatnya gitu loh. Kan kalau ya kalau dia karena orang baik kali ya, itu mengurangi dikit aja aura farmingnya nih bahasanya. Sama language barrier juga sih Bang. Iya mungkin. Iya. Dia kan pahamnya cuma I'm very feel, cuma itu aja. Iya. Yang lain kan kalau lu setuju kan Bang, soalnya kalau aura karismatiknya Muhammad Ali, Mike Tyson tuh kehadirannya tuh kayak disegani gitu. Mungkin karena kalau gue penggemar villain soalnya. Penggemar villain aja. Makanya dulu The Penguin HBO Max lu suka. Iya. Pas dia setelan Hitman kurang villain apa Bang anjir? Iya kan? Dia cuman nggak gimana ya, humble. Dia tuh humble guy. Humble banget. Dia bilang dia bukan ini GOAT kok. Dia sendiri itu dari mulutnya dia yang ngomong. Iya makanya itu makin makin mengurangi aura farmingnya dan tanda kutip. Iya kalau menurut gua. Iya tapi lu top 4 dulu Bang, siapa Bang tadi Bang? Kan lu heavyweight ya. Iya berarti Rushmore tadi, Rushmore kan lu mention itu. George Foreman. Siap. Terus Muhammad Ali, Mike Tyson sama Usyk. Udah jadi Usyk akhirnya masuk Masuk. Rushmore ini ya. Iya yang heavyweight ya. Heavyweight ya gitu. Lu kan belum tahu kan soalnya tadi top 3 aja bingung. Taunya Muhammad Ali sama Usyk doang nih ya sejauh ini ya. Gitu dong. Tapi kalau Poirier lu masukin ke top 4 lu enggak? Kalau Poirier. Kagak Bang. Ternyata enggak. Poirier. Gue cinta Poirier dan season 3 Kaos Radio Tempur Poirier. Ada Poirier. Ada Poirier ya. Buat respect ya. Buat respect ya. Pokoknya kan episode ini aja judulnya Thank You Dustin Poirier. Terima kasih Dustin Poirier. Wah, karena memang udah ada judul. Udah ada judul. Karena kan itu aja yang kita mau bahas sebenarnya. Karena lu kan nonton lu ngaku. Nonton. Enggak yang sebelumnya yang si Kevin Holland kan lu kagak. Enggak jelas enggak. Gue juga Bang, gue juga skip. Gue nonton main event doang. Iya. Itu kart diselamatkan. Iya, karena gue nonton Usyk Dubois. Iya, mau nggak mau karena itu Usyk Dubois lebih lebih seru sih emang. Tapi kalau gue nonton lah, karena kan tadinya pertandingan itu kan bukan dipimpin, maksudnya diisi oleh fighter tua. Iya. Umurnya udah tua, bahkan beberapa udah legend gitu. Decision semua tuh ya. Ya, nah yang tua-tua ini sampai ke Paulo Costa. Jadi kan umurnya Kopilov sama Paulo Costa sama-sama kelahiran 91 atau 90 gue lupa. Tapi lebih tua Paulo Costa. Nah dari pertandingan main event yang pertama sampai yang keempat main eventnya itu semuanya yang tua menang. Makanya gue selalu bilang, wah ini hari orang tua nih. Berarti Dustin Poirier yang menang nih. Kevin Holland kalah tapi dah. Iya itu Kevin kan Holland kalah sama si dia. Siapa namanya? Siapa musuhnya Kevin Holland ya? Tartar ya gue lupa ya. UFC 318 kalah Kevin Holland. Kalah angka.
Kalah sama itu juga gue kaget tiba-tiba lah sudah kalah aja Kevin Holland karena itu harinya orang tua. Oh ya, Daniel Rodriguez menang lawan Kevin Holland decision. Terus dan IG kalah sama Patricio Pitbull. Akhirnya Pitbull pertama kali menang dan di situ Pitbull jauh lebih rapi ketimbang lawan Yair Rodriguez. Maksudnya dia BJJ-nya akhirnya pakai BJJ dan itu kan kelemahannya dan IG dia nggak punya skill itu kan. Takedown-nya oke lah, takedown defense-nya tapi tetap Patricio Pitbull akhirnya ground game-nya nggak sebagus itu ya. Iya bagus. Terus habis itu Michael Johnson menang lawan Zell Hulber anjir. Padahal Michael Johnson menang ya? Menang. Senior senior gila itu. Iya, Pak. Lawan Zell Hulber yang Golden Boy gitu kan maksudnya. Itu kan ini Bang. Dia menang sama Dustin Poirier dia iya, tuh. jadi dibilang Michael Johnson nih anomalinya dunia MMA. Jadi kalau Michael Johnson main itu tuh kayak dewa MMA lempar koin. Jadi antara menang atau kalah karena dia bisa kalah dari Clay Guida tapi bisa menang dari Tony, bisa menang dari Dustin Poirier. Tapi bisa kalah sama yang aneh-aneh. Ya ini menang lawan Zell Hulber. Gila itu makanya. Daniel Rodriguez menang lawan Kevin Holland. Paulo Costa akhirnya menang kan comeback lagi. Makanya waktu di interview gimana? Kalau Hamzat. Emang gila juga sih ini orang. Tapi gitu. Dan ini gue juga belum bahas sama lo, Do. Ini kan bukan pertama kali sih kayaknya yang mengambil interview DC kan, bukan Joe Rogan lagi gitu. Dimana Joe Rogan banyak yang gue juga baru tahu Bang, ternyata Joe Rogan ternyata dibenci segitunya Bang. Sama orang luar kan kita bahas sama G kemarin episode sebelumnya kan bahwa Joe Rogan ini kita nggak ada masalah, Joe Rogan keren-keren aja, tapi ternyata Bang faktanya Joe Rogan itu terlalu bias Bang ke salah satu fighter. Dia tuh kalau jadi komentator misalkan dia suka banget Kamaru Usman, dia akan lebih banyak komen tentang Kamaru Usman ketimbang Leon Edwards-nya. Nah dia tipikal yang kayak gitu. Untuk sebagian orang lah jangankan Joe Rogan, Selos kan coba jadi CEO yang ibaratnya yang jangan kan gitu, gue juga digituin Bang maksudnya. Kadang sebagai komentator apalagi benar-benar berangkat dari sports fan ya. Iya. Jadi ada perasaan cinta terhadap sportnya, sebenarnya bukan dukung si A atau si B-nya tapi lebih ke terhadap sportnya. Makanya Joe Rogan itu selalu bias ketika ada atlet yang jago BJJ. Wah pasti di komentarnya wah segala teknik lah gini-gini. Jadi kesannya bias padahal yang nggak bias-bias juga. Iya tapi yang paling kelihatan glazing tuh waktu Ryan Hall versus Topuria. Itu Joe Rogan bener-bener muji Ryan Hall-nya yang dia muter-muter. Ini Ilia Topuria kebingungan nih melihat Ryan Hall begini ditumbuk sekali KO diem. Joe Rogan deh. Gitu cuman it's a part of the game lah. Kalau kemarin dia absen tuh bukan karena dia dibenci, karena ya emang bukan jadwalnya aja kan. Udah banyak kan line up-nya dari Daniel Cormier, Joe Rogan, John Anik, Michael Bisping juga kadang ngisi. Tergantung lokasi juga kan. Iya tapi kalau lu sama Joe Rogan gak ada masalah ya Do ya soal itu ya. Berarti aman-aman aja ya. Lu kalau interviewer gitu yang lu suka banget di UFC siapa ya? Joe Rogan tadi Bisping, Joe Rogan satu. Joe Rogan. Kalau bicara tentang gimana dia antusiasnya sama dunia fight game, Joe Rogan pasti. Kalau profesionalitas, artikulatif sama riset, John Anik. Dia bisa nguliknya sampai ya kadang offset juga sih. Kayak yang waktu itu yang viral tuh yang apa? Ya kedua fighter ini juga sedang berjuang di meja persidangan tentang masalah perceraian mereka yang gitu-gitu kayak Pak gak usah diceritain juga mah riset gak usah diceritain gitu. Oke gitu ya. Berarti itu soal Joe Rogan kemarin karena DC kan ini kan. Nah dan itu Paulo Costa mention Hamzat itu juga agak-agak ya gitu ya. Tapi memang kalau kita ngomongin soal Dustin Poirier sama Max Holloway ini, kalau dari gue sebelum kalian berdua ini ya, Gue terhibur banget tadi gue bahas sama Bang M. Kalau ketika memang pertandingannya tidak seklimas ketika UFC 300 lawan Justin Gaethje. Emang itu Justin Gaethje lawan Justin Gaethje itu too good to be true aja lah, pertandingan itu nutupnya keren banget gitu. Tadi gue bahas sama Bang M. Kalau waktu lawan Justin Gaethje itu eskalasi, ronde 1-nya nggak begitu oke, ronde 2 masih kurang, tapi 3, 4, 5 sampai ditutup kayak gitu. Nah bedanya sama pertandingan lawan Dustin Poirier ini, dari ronde 1 udah segitu, sehingga klimaksnya jadi anti klimaks karena dari ronde 1 udah sekeren itu dong sayangnya kalau dari gua. Tapi kalau dari lu nonton Dustin Poirier sama Max Holloway kemarin gimana? Tapi gua notable mention dulu ke Bang M. Speednya bener. Iya. Gila tangannya Max Holloway. Buset, gua sampai itu gua sama anak-anak yang nobar, kita nggak pernah ngelihat kombinasi sekeren itu dan secepat itu. Nggak minimal 2 anjir Max Holloway, 3 lah. Gila,
Dan itu Dustin Poirier kayak anjing ini apa nih, dan kelihatan ya maksudnya gerak speednya memang kelihatan banget gitu. Dustin Poirier kan masih gitu. Tapi kalau lu Dok, gimana Dok soal Dustin Poirier sama Mike Holloway? Gue kan megang Dustin ya. Karena juga. Pertama hati gak bisa bohong, gue lebih seneng Dustin Poirier. Terus kedua ya historisnya kan karena pernah menang 2 kali gitu kan. Cuman ternyata ya bener kata Om Aderay, Max Holloway di lightweight ini beda. Dan dia kan yakin Ilia Topuria versus Max di lightweight bisa beda hasilnya. Ya walaupun gue yakin menang tetap Ilia ya, cuma mungkin bedanya rondanya lebih panjang kali atau decision. Cuma ya gitu sebenarnya dari jatuh di ronde pertama gue kayak udah tahu hasilnya. Kayak ini orang terlalu cepet dan terlalu powerful. Si Holloway. Iya, jadi gue tiap ronde tuh kayak berharap Dustin survive lah. Orang baru jatuh ronde 1. Di ronde 2 jatuh lagi kan. Terus habis itu kan Holloway-nya jatuh. Iya, di 20 detik terakhir. Terus Dustinnya langsung jumping guillotine kan. Cuma itu doang yang bagus. Sisanya kan gitu aja, saling ukur. Terus Dustinnya coba masuk di counter banyak. Sampai baru yang terakhir tuh, yang 10 detik terakhir. Dan respect juga buat si Dustinnya, dia di post fight interview dia jujur, dia bilang dia nggak mau retirement fight dia berakhir kayak Gaethje gitu. Dia tahu dia kalau ngelanjutin KO dia, makanya dia nggak peluk aja. Iya daripada malu kan. Iya, tapi itu kan 4 kali kan, Bro. Tok terus dibalas hook gitu kan kenceng, buk. Kena itu, tapi si Max-nya biasa aja, terus dilanjutin lagi. Langsung peluk kayak. Iya dan Max Holloway ini menghentikan ketika pertandingan terakhir farewell yang bikin kalah semua ya, Korean Zombie. Dan kerennya Max Holloway itu dia mentionin Korean Zombie, mentionin Dustin Poirier, tapi pas post fight interview dia langsung bilang, gue cepet aja, gue cuma mau bilang siapapun yang pengen sabuk BMF ini sini ambil, dan gue punya sejarah sama juaranya sekarang Ilia Topuria, jadi UFC gue serahin sama lo. Udah, gue gak mau ngomong panjang lagi. Ini momennya Dustin Poirier. Udah langsung cabut kan. Keren ya. Sama kayak Korean Zombie juga, dia kan gitu. Saya gak mau ada ngomong-ngomong lagi nih momennya Korean Zombie. Iya itu keren banget ya. Dan itu anaknya Holloway kan, kalau yang waktu kalah Max Holloway kan nyamperin Dustin Poirier. Dia bilang nangis-nangis. Yang ini juga tetap nyamperin ya. Iya, waktu yang kalah perebutan sabuk interim kan Dustin nyamperin anaknya tuh si Ras Holloway. Dia bilang jangan nangis, ayahmu warrior gitu. Sekarang dibalas sama dia. Keren banget. Nah, kalau lu gimana Bang? Sesuai prediksi lu sebenarnya Dustin Poirier sama Max Holloway ini ya? Sebenarnya kalau prediksi mah standar kayak maksudnya gue yakin timnya si Holloway, timnya si Dustin juga tahu bahwa speed jauh lebih menang si Max Holloway. Udah jelas dong, kayak maksudnya dari bentuk badan. Karena gini sih, kalau mungkin agak di breakdown dikit pertandingan yang kemarin nih kalau dari sudut pandang gue ya. Maksudnya biasanya tuh buat kita sebagai fighter itu mau menangin pertandingan, kita biasanya langsung menengok ke hasil akhirnya dulu. Baru kita breakdown gimana nih buat dapat hasil akhirnya itu gitu kan. Karena secara speed kan otomatis dari bentuk badan aja ya. Banyakan tuh orang salah kaprah antara arti power lawannya selalu speed. Salah. Ilmu fisika tuh ngajarin power sama dengan speed dikali massa. Jadi kalau lu punya power yang keras, otomatis speed lu harus keras juga, harus cepat juga maksudnya. Jadi lawannya speed tuh sebenarnya bobot, bukannya power. Nah, ya Bang, potong dikit. Maksudnya bobot tuh maksudnya gimana? Bobot pukulan. Jadi gimana tuh? Bobot gimana ya? Isi. Gimana ya gue? Isi lah. Iya, maksudnya lawannya maaf tapi gue potong banget. Tapi lawannya speed adalah bobot bukan power. Emang massa otot itu bobot. Kelihatan kemarin massa otot kan dia tim ATT itu kan dilatih sama Phil Daru tuh, ada tuh pelatih powernya, pelatih conditioningnya si American Top Team tuh, si pelatih Dustin. Dia tuh sangat mengandalkan bobot gitu. Jadi kemarin itu mereka udah tahu bahwa si Max Holloway otomatis speednya jauh di atas si Dustin. Padahal Dustin juga bukan berarti nggak cepet ya. Cuman dari gaya bertarung, dari bentuk badan udah jelas Max Holloway adalah gaya speed. Orang dia kayak kertas kemarin melayang-layang gitu. Maksudnya gitu. Karena juga kalau misalnya di breakdown, ketika lu ngelawan fighter yang berbobot, pukulannya ada hentakan sangat keras, lu harus
menggunakan footwork yang bagus. Karena dia udah nggak bisa nanem. Lu akan ketinggalan footwork. Kalau lu mau mukul keras, lu harus nanem itu. Jadi itu kayak dasar combat sport sebenarnya di situ. Ketika lu, makanya kemarin si Holloway itu footworknya bagus banget. Iya, dibawa keliling. Iya. Nah, sebenarnya karena mereka tahu bahwa speednya Holloway lebih bagus, makanya di ronde 1 mereka bermain strategi tuh si Holloway. Dia main kaki. Itu yang ngebuat si Dustin Poirier agak kayak, kok lu main kaki sih kayak gitu. Oblik-oblik terus ya. Iya, dia oblique kick sama middle. Nah, serangan ke midsection ke arah perut itu akan menurunkan speed. Jadi Holloway makin ninggalin speednya si Dustin Poirier. Nah, Dustin Poirier tuh makin ketinggalan terus speednya karena banyak kena oblique dan pukulan ketika dia main in pocket, main jarak dekat, pukulannya banyak kan disarangin ke perut sama si sama si Max Holloway. Dia tuh banyak banget main atas bawah, main banyak straight ke perut yang ngebuat si Dustin Poirier tuh makin ketinggalan speed. Makanya di ronde terakhir kan udah makin diajak tunjuk tengah, jelas ketinggalan jauh speednya udah habis si Dustin Poirier, makanya disikat habis. Iya. Fighter berbobot berarti siapa aja? Kalau Topuria itu termasuk berbobot. Topuria. Full package sih. Iya, dia tuh speed. Dia belum bisa di breakdown karena dia tuh cukup lengkap tuh, kayak kinetik. Sebenarnya kan fighting tuh kan kinetik, gerakan kinetik. Jadi speed sama bobot tuh digabungin gitu. Nah, masalahnya dia juga ada unsur ngerti cara nge-KO orang. Oke. Iya, dia tuh timingnya sangar. Berarti fighter Holloway itu termasuk yang punya bobot dan punya speed juga ya? Lebih ke speed, cenderungnya lebih ke speed. Nah, berarti kalau yang power siapa aja? Misalkan kita pilah-pilah nih ya. Yang speed tadi gue Holloway dan itu kelihatan lah ya, maksud dari kecepatan tangan gitu. Dari bentuk badan sih. Dari bentuk badan. Bentuk badannya lean banget dia kayak kertas. Berarti Sean O'Malley masuknya speed. Iya, speed banget dia. Oke, lean. Timing. Jadi biasanya speed itu akan unggul ke timing. Oke. Merah berarti di mana? Kalau lu speed, bobot, power. Stamina sih ya. Iya berarti di luar bobot dan itu di luar itu ya berarti ya. Makanya kan kalau kita sebenarnya kan game UFC itu kan bisa ngegambarin semuanya tuh. Lu akan naikin statusnya yang mana. Iya. Kan? Gede sendiri. Iya, nggak bisa lu statusnya bisa sama semua, itu fighter nggak bisa sebetulnya kayak rata kanan gitu. Iya, nggak bisa tuh. Puatan apa puatan? Bobot apa power? Itu dia lebih ke ilmu hitam ya. Kalau udah level-level heavyweight tuh udah bobot banyakan bobot. Nah, Thomas Pinal tuh yang bobot tapi punya ini juga. Dia juga ada speed. Ada speed. Makanya dia bisa merajai. Tuh. Ngganu bobotnya sangar. Just karena bentuk badannya tuh. Iya, ada yang kayak Conor tuh kan bentuk badannya Y itu, kayak Bruce Lee, V itu. Tapi kayak ada yang bentuknya kayak balok, kayak Dustin Poirier balok tuh dia. Kayak botol lah. Iya. Cuman ya itu balik lagi, kalau midsection tuh selalu nurunin speed pasti. Banyak kan fighter udah nggak level kayak ketika dia kena body shot terus jatuh tuh udah susah lah. Masih banyak. Cuman yang penting timingnya pas. Cuman kalau kayak mereka tuh lebih ke penarikan nafasnya biar salah. Mentoknya di sini gitu. Lu akan salah narik napas aja. Kalau jadi udah nggak bisa sampai sini kepukul terus. Iya, udah mentok narik napasnya. Udah susah gitu. Oh iya. Sedangkan speed tuh harus narik napas yang kaget gitu. Hup gitu, yang kayak deg gitu. Iya, harus cepat dari speed, perut ya, dari perut gitu. Iya. Nggak ngaruh ya, sama bukan footwork. ya. Iya benar. Ya dari perut kan ngambil napasnya. Jadi harus cepat. Makanya begitu Max Holloway tahu mengurangi speed nyerang perut, karena rata-rata kalau speed yang cepet itu emang harus dari perut yang ngambil tarikannya. Pasti lo harus sprint kan, makanya latihan banyak tuh kalau kita jadi fighter tuh harus lebih banyak sprint daripada jogging lah. Ya makanya kalau ngurangin, kalau untuk dalam tanda kutip meredius speed musuh itu adalah nyerang body shot ya, maksudnya kebanyakan body shot tak. Bener. Ada yang footworknya bagus diserang kaki gitu. Leg kick, oblique kick, low kick gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan dari situ aja kita udah kelihatan dari strategi musuh. Oh lu mau menghalangi speed si musuhnya. Makanya lu kebanyakan ngincar perut, ngincar body shot. Dia udah tahu hasil akhirnya nih, tapi prosesnya bagaimana gitu kan. Ternyata
dia pakai banyak tendangan spinning back kick ke arah gitu. perut. Kan itu kan Dipakai jarang mampus sih siapa Max Holloway pakai itu. Semenjak ini UFC 300 sukses dia pakai itu, kena hidung Geji dipakai terus dan dipakai selalu ini kan sama-sama di detik terakhir kan. 10 detik loncat. 10 detik loncat. Iya. Kalau JDM waktu lawan Belal kemarin, nah itu speed, bobot, power. Kalau JDM speed, kalau itu footwork kalau menurut gue ya. Oh itu footwork. Itu main banget footwork sih. Footwork boxing, pukulan. Boxing one on one. Dia tuh tiba-tiba di samping, tiba-tiba mundur, tiba-tiba kok udah deket lagi, tiba-tiba di kanan, gitu-gitu sih JDM tuh. Jadi susah di take down juga. Susah. Tapi kan kemarin kan kalau mereka kan Holloway sama Poirier Bang, itu kan jarak deket terus Bang ya. Berarti kan emang mau full baku tumbuk aja kan karena di jarak dekat. Menurut lo emang harus seperti itu pertandingannya? Maksudnya nggak usah jaga jarak? Lebih ke Dustin yang berusaha pengen ngedeketin tapi Max-nya nggak bisa. Max-nya keliling nggak ke Uber, Max-nya tuh nggak ke Uber. Wah itu ngeselin banget sih. Tapi kan pasti gimana ya? Makanya pas ronde pertama tuh ngaruh banget pas ternyata siapa tuh namanya Max Holloway banyak main kaki tiba-tiba straightnya masuk karena tangannya turun. Kayak mau nahan di ronde pertama itu sangat krusial ketika lu banyak kena tendangan ke arah perut itu krusial banget. Karena masih panjang rondenya tapi nafas lu udah di bawah. Itu kenapa tangannya turun kayak bahaya nih dan belum terbiasa juga ya sama belum saling mengenal lah. Masih agak kaget makanya straightnya masuk jatuh si ini Dustin Poirier. Iya. Nah tapi waktu lu milih Dustin Poirier pengen menang waktu kita podcast berdua doang, lu sudah mempertimbangkan hasil ini dengan speed, dengan bobot, power. Gue ngeliat emang kalau bicara speed, Holloway pasti lebih unggul dari ini. Bahkan dari pertemuan kedua mereka waktu perebutan interim lightweight juga, waktu itu si Max Holloway lagi winning streak panas, 13 winning streak, dianggap GOAT featherweight. Tapi dikalahin Dustin Poirier karena waktu itu Dustin juga cepet. Sekarang kayak udah hilang aja. Udah menurun aja. Udah gak bisa ngejar. Udah gak bisa ngejar. Terus yang waktu ronde berapa tuh, ronde ketiga yang dia coba mainin head movement sama defense yang uniknya si Dustin Poirier. Dipikir udah beres combo Max, totalnya panjang banget combo Max, dikejar-kejar sampai ke ini makanya. Jatuh kan itu Poirier tuh di ronde itu kan? Enggak sih, cuma iya dia dibawa keliling. Terus pas udah ditembok dihajar lagi perut kan sampai si itunya coba take down kan biar nggak mati. Iya. Padahal kalau Poirier menang by guillotine di pertandingan itu keren ya. Maksudnya untuk menutup karirnya dia manis tuh banget. Manis banget ya. Dan sempat mau berhasil kan. Iya dan manisnya bukan karena ininya juga Bung, bukan karena sabuknya, karena si Dustin Poirier tuh sepanjang karir tuh sampai ada istilah jam de gili don't be silly jam de gili. Karena dia sepanjang karir udah nyoba 15 kali lompat guillotine dan nggak satu pun berhasil. Kalau dia berhasil lawan Max Holloway aja. Padahal potensi itu ada ya. Kalau Max Holloway kan pasti lehernya nggak sekeras Khabib, nggak sekeras. Guillotine tuh bisa dibilang salah satu teknik yang paling gampang copot. Itu untuk nge-secure guillotine itu sangat susah. Apalagi lu dari posisi takedown ya. Maksudnya gimana ya? Kalau di BJJ tuh lu diajarin teknik paling dasar tuh Americana. Ada deh kayak kuncian bahu gitu. Itu diajarin karena teknik itu paling gampang di escape. Sedangkan sebenarnya ketika lu ngelakuin takedown, lu akan secara refleks nggak jago-jagonya orang ya, pasti around his neck gitu loh, kayak ngambil. Padahal seharusnya lu justru dorong kepala lewat bawah, katanya gitu ya. Ya maksudnya pengalamannya begitu ya. Cuman dasarnya begitu. Cuman teknik guillotine tuh nggak seharusnya diambil dari posisi itu istilahnya. Oh berarti salah. Bukan salah. Tapi mudah untuk ditangkal lah istilahnya. Iya terlalu mudah ya. Lebih mudah untuk, karena pegulat itu kan kayak gimana ya, evolusi MMA itu udah sering terjadi zaman dulu ketika pegulat lagi seringnya dia take down, wah anak BJJ langsung ngambil guillotine lalu kena. Itu era-era Chris John lagi. Era-eranya Gracie. Kan itu udah terlalu jauh gitu. Nah gue gak paham sih, tapi mungkin pas sparring gue rasa semua kena guillotine-nya. Makanya pede. Mungkin kepedean gitu. Kan gue gak tahu ya, kayak maksudnya kenapa dia terus mengulang itu. Itu kan karena ini Bang, karena sepanjang karir Khabib dia hampir kalah kan di guillotine-nya si Dustin. Katanya justru gak tahu ya, kan yang video bapaknya itu kayak biasa aja, kayak
udah Iya, tahu. si Apalagi Habib juga bilang Habib kayak kayaknya gitu. nggak mungkin sih kena gilitin sih, kayaknya nggak masuk akal sih. Seorang Habib Nurmagomedov kekuncinya digilitin, giletin nggak nanti. mungkin. Heeh. Habib gimana mungkin kuncian apa yang musik ke dia, kayaknya nggak ada dah. Nggak ada, udah nggak ada. Nggak bisa. Nggak. Aduh, kuncian kaki dia lebih jago lagi sih ya. Iya. Kecuali ketemu kayak Ryan Hall gitu-gitu mungkin sih ya kena kuncian. Atau ketemu Topuria gitu, langsung mukul mati lampu gitu. Nah Tak. itu lebih make sense, jelas. Oh. Mati lampu. Lebih make sense ya, Habib Langsung mati. dihujat tapi. Ya jadi gitu ya soal Dustin Poirier juga Max Holloway. Tapi kalau sebelum kita bahas Fight Night, sebelum udahan ya, kita ada Fight Night minggu ini akan ada Fight Night yang sebenarnya cukup oke karena ini mainnya di Abu Dhabi ya. Sangar, Pak, Jadi mainnya jam 2 dini hari kalau Abu Dhabi ya. Tapi sebelum udahan dari Sardo dulu, lu rate-nya berapa pertarungan Dustin Poirier sama Max Holloway kemarin dari 1 ke 10? Rate-nya berapa? Untuk farewell-nya. Menurut gue 10 sih, karena Oke. ini kita udah nggak, ini real life ya, kita nggak bisa bikin fairy tale ending manis buat Dustin Poirier. Justru ini ending yang manis. Kenapa? Karena Dustin Poirier bisa main di kampung halaman, bisa fight 5 ronde full as a warrior, lawan juga nggak kaleng-kaleng, lawannya juara, dan bisa pensiun tanpa KO gitu. Dan di sisi lain, Max storyline-nya jadi makin manis. Dia sebelum tanding ranking 5 di lightweight. Menang ini pasti naik makin ke atas, punya sabuk, punya sejarah sama Ilya. Siapa yang tahu tiba-tiba Ketemu nyerobot lagi. antrian ya kan? Iya, Saking si Ilyanya, boleh juga nih sabuk 3 nih, Iya. gue pengen BMF juga. Dan main di lightweight lagi. Apa kelasnya yang nyamannya si Max Holloway ya. Iya, jadi gue 10 sih. 10. Kalau lu Bang dari 1 sampai 10? 10 Apa juga. kualitasnya maksudnya? Iya, maksudnya rate pertandingan ini maksudnya dari segi kualitas, dari segi semuanya, semua 8 hal. lah ya. 8. Kenapa 8? Ya seru sih. Gua yang pertama ya dari sudut pandang gue pas nonton terhibur banget. Itu aja sih yang paling utama ya. Terus kalau mungkin dari segi cerita buat Dustin, ya happy retirement lah buat dia. Ya. Apalagi ya kayak maksudnya gue udah sering lihat retirement dan rata-rata retirement tuh sedih. Betul Pak, nggak semua fighter Iya. bisa dapat kesempatan kayak Gua- Dustin. Robbie Lawler keren loh retirementnya. Iya. Robbie Lawler salah-satunya kayaknya. Iya, Jose satu-satunya Aldo ya. sedih, Jose Aldo. Selalu sedih. Dia ya. lebih jujur kalau ngomong legend, dia jauh lebih legend jelas. Daripada Dustin Poirier ya. Iya. Tapi sedih endingnya emang. Sedih Iya, Pak, iya, maksudnya kayak gitu. Kalau dia ya oke lah dikasih respect. Conor McGregor sedih. Sedih ya. Kemana dia sekarang nih, lebih ke rusuh sekarang. Iya, selingkuh. Iya. Ya kan? Selingkuh Sama doang. Pap Iya. Bugil. Iya, Bener, makanya. iya. Tapi kalau lu nomor 10 lu apa, Bang? Kalau kan tadi kan lu bilang Dustin Poirier ke Max Holloway, menurut gue seru banget sih, tapi 8 masih lu. Lu 10 lu apa selama ini? 10. Ya, nilai 10 lu apa? Pertandingan siapa? Conor Khabib lah. Oh, ya udah berarti. Itu ya. 10 sih. Ya itu Tuh, mah gua 11. 12 itu, gua 12. Ada after fight-nya gitu-gitu Iya. kayak wah itu sih. Oke. Nggak bisa Seru direplika. mampus. Mau Iya. dibikin Ilya versus Islam juga nggak bisa mereplika Habib. Iya, Nah, iya, itu iya. belum tahu tuh kita tapi Ya, ya. belum tahu sih ya, Soalnya tapi 12. abis fight itu kan orang-orang sampai berantem di luar Iya. gitu. Sampai Efeknya tuh sekarang dunia. Bang Pak. berantemnya. Iya. Merch radio tempur yang paling gak laku tuh yang Conor. Honor ya, karena di Indonesia. Iya iya. Jadi gitu ya. Jadi 8 kalian silakan komen di bawah aja berapa ratingnya pertandingan Poirier sama Max Holloway. Berarti ini sebelum udahan kita yang ininya aja ya, yang main event aja ya, kalau cuma ini mah main card ini gue sebutin aja. Kita kayak biasa aja hasilnya apa. Karena ini menurut gue ini cardnya jauh lebih bagus daripada UFC 318. Iya lagi. Jauh. Iya Karena lagi. kalau FLOF tadi jadi main lawan Pico, anjing itu pecah banget. Sayangnya di cancel karena FLOF cedera menit terakhir ya. Berarti lagi cedera FLOF. Tapi menurut gue itu beneran cedera atau sebenarnya dia takut kalah sama Pico sebenarnya, Dok? Gak ngerti Bang, dia Nah. dia dapat rekor baru kan 9 kali pull out. Iya makanya apakah ini dia takut merusak rekor undefeatednya dia? Iya, tapi kalau secara hitung-hitungan sih gue juga, kalau gue ya sebagai fighter undefeated ranking 5 Main di Fight Night. lawan debutan ya nggak mau lah. Iya lawan Pico ada Resikonya potensi besar. kalah lagi ya kan. Jadi bahaya. Jadi kita FLOF mengundurkan diri. Ngomongnya sih cedera ya. Tapi katanya ketakutan kalah itu ada. Ini ada Nikita Krylov lawan Bogdan Guskov. Lu siapa, Dok? Guskov. Krylov, karena gue Iya. lebih kenal Krylov. Sama lagi. Oh, Iya, dia ngalahin, dia yang apa ngehentiin hype trainnya si Johnny Walker. Iya. Berarti lu Nikita Krylov menangnya apa nih? Lu Krylov. Submission balik. Submission ya.
Ya, Pak, lu juga menangnya itu ya, Bang ya. Maksudnya kan menangnya megang Krylov kan, Bang ya. Megang aja lah. Iya. Tahu sih kan. Iya, enggak tahu. Menangnya apa agak. Iya, enggak usah lah itu, Bang ya. Iya. Ini juga enggak tahu ini siapa nih, Asu. Asu Itu, Almabaev lawan ini. Ramazan Temirov. Asu. Asu ya, lu Asu ya. ini. Asu. Iya. Asu. Iya. Tapi oke. habis kalah kemarin terakhir seinget gue tuh. Si siapa ini. Asu? Gue nggak buka Si ini siapa? website UFC Lawan jadi si gue belum KP, ngecek nih. siapa? Iya lawan Nel KP KP. ya. Dikira Lawan- batu loncatan tuh kalah. Iya, si Saraputin, ini kan Saraputin akhirnya kalah nih untuk pertama kali kan kemarin kan satu lawan Mark Andre Barriault. Nah, kayaknya Saraputin kayaknya ya masih ya. Saraputin. Iya. Saraputin. Ini agak kayaknya- easy fight sih kayaknya. Iya buat Saraputin ya, dia bisa balik lagi ke TKO-in orang nih kayaknya di momen ini nih. Emang apalagi di Abu Dhabi kan. Iya. Emang buat naikin namanya. Tapi lawannya aja ngeri nih. juga nih. Iya. Cuman sering kalah deh Iya, seinget gue. sering kalah. Cuma fight terakhir dia lawan si Bruno Silva yang orang yang nggak bisa di KO-in Pereira. Iya. Sama dia KO di satu KO round ya. doang. Iya benar. Iya, tapi udah 9 kali kalah dan ini terakhir menang Saraputin menang spektakuler yang tendangan itu kan di Abu Dhabi juga itu. Yang Oh, yang tendangan double spinning back Iya, fist. double spinning itu. Oh, iya. Itu kan di Abu Dhabi juga sebenarnya. Iya. Ini Abu Dhabi kan? UFC Iya, on iya, ABC iya. kan Abu Dhabi Full kan. service lah udah Saraputin. Iya, Saraputin Iya. mah di sana udah Dia udah mentalnya nggak bisa udah tanding di luar Abu Dhabi kan? Hah, karena apa visa? Karena matanya rusak, Pak. Apa Jadi hubungannya? sanction bodinya si Oh, US nggak ngizinin ada ribet fighter juga. yang matanya satu. Oh, makanya dia Abu Dhabi spesialisnya gitu. Jadi harus di luar US tahu gue. Oh Iya, gitu. iya. Heeh. Tapi kalau salah benerin aja dikoreksi ya teman-teman ya. Betul, betul. Piotr Yan lawan Marcus Megi. Oh, ini berat, Pak. Ini juga berat bingung nih, nih. berat ini. On the main rise event nih nih. Marcus Megi. Iya. Iya, Marcus Megi. Marcus Megi itu dia juga udah baru kalah sekali tuh ya rekornya dia ya. Jadi 10-1-0 sementara Piotr Tapi di Yan- UFC kayaknya dia belum pernah kalah sih. Iya di UFC Iya, belum. Di UFC belum pernah kalah. Gue belum ngecek nih winning streaknya berapa si Megi ini. Gue tetap Piotr Yan sih. Tapi masih loh dan Iya. kan Megi lagi diobrolin orang lah, maksudnya lagi hot topic lah ibaratnya gitu. Lu tapi Piotr Yan ya, tetap ya Doy. Piotr Yan. Gua ada hati ke Marcus Megi loh, Bang loh. Gua sih ngerasanya sih. Tapi memang kalau Piotr Yan nih kalau tadi kita bahas soal boxing karena kan dia juga salah satu the Iya. best boxer di UFC sekarang. Kayaknya kuncinya tadi karena lu bahas-bahas kayak gitu, emang kuncinya di footwork lagi nih, Bang. Karena dua-duanya nih setahu gue Ah. stand up fighter. Iya. Kalian, Nah, cuma kan tergantung siapa footworknya lebih bagus gitu kali ya. Kalau di antara dua pertandingan ini. Strategi Atau juga. tetap speed juga tadi kayak Lebih ke bahasa lo. strategi sih, prosesnya kayak Oke. hasil akhirnya orang udah pada tahu nih. Gue yakin timnya itu pasti udah paham nih kelebihan dan kekurangan dari fighternya masing-masing Iya. sama lawannya ya. Iya. Tapi prosesnya bagaimana nih sampai ke hasil akhirnya itu yang disebut strategi menurut gue. Iya. Lu pegang siapa berarti Bang? Piotr Yan atau Marcus Megi? Itu agak ribet sih karena siapa namanya Marcus Megi. Megi lagi mau naik daun sedangkan Peter Yan Masih di situ-situ aja, tapi kan pertandingan Iya. terakhirnya lawan siapa tuh Do ya? Yang di Makau menang, ya? masih menang dia. kan bagus tuh, Sangar. menangnya sangar ya. Makau kan ya. Ini terlalu seimbang agak 50-50. Agak 50-50 ya. Heeh, tergantung malamnya aja sih. Ah ya udah Iya itu kan? mah akhirnya keluar juga itu Asli ya. itu deh. Tapi lu kalau disuruh milih antara Piotr Yan atau Marcus Megi belum bisa. Peter Yan kalau gue mungkin masih Peter. tipis ya. Berarti 51, 49. pengalaman. Iya. Oke, decision berarti ya, nggak sampai ada yang KO nih ya. Nah itu juga bingung. Iya, berat nih. Lu decision apa KO, Dok? Piotr Yan? Decision sih. Decision ya, Iya. berarti sealot itu ya pertandingan ya. Oke, nah berarti Robert Whittaker sama The Reader. Nah ini juga sama nih. The Reader gua. Sama-sama The Reader gua lah tuh. Bang, The Reader Bang gua. Kalau secara Kuncian ya, kalau iya, kuncian ya. kuncian ya The Reader. Tapi pun menurut gua The Reader bukannya gua menyudutkan Whittaker ya, tapi The Reader lagi unggul segala-galanya sih di atas Iya sih. Robert Whittaker sekarang sih. Stand up enggak, tapi clinch fight iya. Iya. Maksudnya kalau di jarak dekat clinch memang iya dia menang. Oke. Mungkin ya, cuman kan itu prosesnya gimana tuh cerita ininya. Kan lawan Bonikel aja ya, tapi kan kalau Bonikel kan ya ground fight ya, beda sama Masalahnya Whittaker dia emang ya. take downnya sih nggak kayak si Kamzat sih ya. Iya enggak Yang sih. tiba-tiba, Oh, jadi- Eksplosifnya enggak Iya. ada. Oh iya, jadi potensi dihajar stand up fight masih ada ya Bang untuk Sangat Whittaker Pak, ya. Iya, sangat iya, iya, masalahnya. iya. Jadi lu megang? Gua The Reader sih. Ya biar sama ini Whittaker aja deh. Oh biar Biar beda. ada. Biar beda beda. Pak, biar penyeimbang aja. Berarti KO apa decision?
maksudnya kalau si Whittaker bisa matahin strateginya si ini kayak maksudnya The Riddler nggak bisa take down, nggak bisa clinch, itu kayak angka. Kayaknya angka atau enggak juga bisa KO. Oke. Seru sih emang secara ini seru card ya. Pak ini. Ini secara card seru banget Card dan nanti bukan UFC angka padahal nih. Iya, tapi lebih seru dari 318-nya malah jauh. Abu Dhabi harus melayani para investor. Melayani investor. Jadi buat kalian semua ditonton aja UFC Fight Night ini ya. Ini mainnya jam 2 dini hari ya teman-teman karena lagi di Abu Dhabi. Tadinya gue disuruh bikin nobar yuk. Males banget gue dini hari nontonnya. Tapi sebenarnya ini kita nonton di rumah masing-masing aja sih karena emang kartunya emang juga seru banget. Ramein grup Telegramnya, ramein grup Telegram. Kemarin gue ngetes tuh bikin live reaction di sini Bang M di IBL tapi final IBL. Ternyata settingan di sini oke juga kan kita terakhir di rumah G tuh nonton JK Saragi. Di mana monitornya? Ada di sini nonton laptop sini kita nonton semua di sini. Jadi komentator. Iya, live reaction Bang kayak Mas Justin gitu ngomong-ngomong kasih reaksi gitu. Tapi kita ntar bikin deh kapan-kapan deh. Iya, apa ya yang menarik ya? Sebenarnya Fight Night ya. UFC ya. Mau nggak mau Fight Night atau enggak boxing juga boleh tuh kalau kita ini. Nonton boxing di mana sih? Sebenarnya kalau gue sih jujur nonton kemarin. Tergantung siapa yang ini sih Bang. Iya. Kalau ABC. Iya, kalau Netflix kadang Netflix. YouTube. Kadang Twitter, kadang Facebook, kadang di ban terus pindah yang lain. Iya, selalu begitu ya. Jadi buat kalian semua nanti mungkin untuk Fight Night kedepannya kalau ada card seru kita bikin live reaction ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu minggu depan.